Sejarah lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia yang kita cintai. Jadi, cerita ini dimulai pada masa akhir penjajahan Jepang, sekitar tahun 1945. Saat itu, Jepang sudah mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, mereka menjanjikan kemerdekaan. Sebagai tindak lanjutnya, Jepang membentuk sebuah badan bernama BPUPKI, singkatannya dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini resmi dibentuk pada 29 April 1945 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah dan golongan. Nah, disinilah awal mula gagasan Pancasila mulai muncul. BPUPKI memulai sidangnya pada tanggal 29 Mei 1945, dan disinilah para tokoh bangsa mulai mengemukakan gagasan mereka. Yang pertama datang dari Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar bagi Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga menekankan pentingnya persatuan dan semangat kebangsaan sebagai fondasi negara Indonesia. 2 hari setelahnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pandangannya. Supomo menekankan konsep negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat tanpa memisahkan individu dan negara. Menurutnya, Indonesia harus menjadi negara yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam sidang terakhir ya, pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Soekarno yang menyampaikan pidatonya. Dalam pidato tersebut, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila, 5 prinsip dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato tersebut disambut antusias oleh para anggota BPUPKI. Dan pada sidang terakhir itu, kemudian BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara dalam bentuk naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memuat rumusan awal Pancasila. Setelah itu, melalui beberapa penyesuaian demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia, rumusan akhir Pancasila resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, setahun setelah proklamasi kemerdekaan. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia, sekaligus pandangan hidup bangsa yang menuntun kita dalam bernegara dan bermasyarakat. Bagi saya, sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa dasar negara ini lahir dari semangat persatuan, toleransi, dan kerjasama para pendiri bangsa. Nilai-nilai Pancasila juga mampu beradaptasi dari zaman ke zaman sehingga masih relevan untuk kehidupan saat ini. Jadi, mari kita terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan, tapi pedoman hidup yang mempersatukan kita semua.